Sepak bola bukan hanya tentang menggocek, mengirimkan umpan, dan mencetak gol. Di Chili dan Brazil, sepak bola pernah menjadi simbol perlawanan kepada para diktator. Sementara di Aljazair, sepak bola pernah menjadi media untuk meraih kemerdekaan. Tonton video ini sampai habis untuk melihat keindahan sepak bola. Berperang mungkin menjadi cara utama demi merdeka, meraih kekuasaan, atau mendapatkan kedamaian. Namun ada beberapa kasus di mana sepak bola berperan penting di dalamnya. Dalam sejarah panjang sepak bola, si kulit bundar pernah tercatat untuk membentuk sejarah yang besar. Mulai dari melawan diktator, menyatukan bangsa, hingga alat merebut kemerdekaan. Cetak Gol akan mengulas sejumlah aksi heroik para pemain sepak bola terhadap negaranya sebagai berikut. Didier Drogba menyatukan Pantai Gading. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, Pantai Gading sedang menangis karena peperangan. Bukan berperang dengan bangsa lain, namun dengan sesama saudara. Perang itu melibatkan pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak. Mereka terlibat adu tembak hingga menelan banyak korban jiwa. Di tahun yang sama, timnas Pantai Gading berhasil menaklukkan Sudan dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Tidak heran jika saat itu ribuan penduduk Pantai Gading turun ke jalan untuk berselebrasi. Di ruang ganti timnas Pantai Gading, Didier Drogba merasakan hal yang berbeda. Sebagai kapten tim, ia mengajak rekan-rekannya untuk bertekuk lutut dan mengikuti perkataannya. Kemudian Drogba memohon agar saudaranya di utara dan selatan untuk menghentikan peperangan. Ia juga mengatakan bahwa negerinya tidak boleh tenggelam selamanya dalam genangan darah. Kejadian tersebut diputar secara berulang-ulang di televisi Pantai Gading selama 1 bulan penuh. Setelah rekaman itu, pemerintah dan pemberontak menyatakan gencatan senjata. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, Drogba kembali berhasil membawa Pantai Gading menang 5-0 melawan Madagaskar. Kemenangan itu meloloskan mereka ke gelaran Piala Afrika. Pertandingan yang digelar di Stadion Bouake itu dikawal oleh pasukan pemberontak yang sudah terlebih dulu menguasai wilayah. Namun pasukan pemerintah juga ikut berjaga dan tidak ada satu peluru pun yang keluar. Hal itu menandakan bahwa Drogba sudah berhasil menghentikan perang saudara di negaranya. Perdana Menteri Pantai Gading Guillaume Soro mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi tanpa Drogba. Bagi dunia, Drogba adalah striker yang hebat. Namun bagi rakyat Pantai Gading, Drogba adalah seorang pahlawan. Menolak salaman dengan diktator. Pada era 1970-an, Chili dikuasai oleh jenderal diktator bernama Augusto Pinochet. Selama kepemimpinannya, Pinochet bertanggung jawab atas terbunuhnya lebih dari 3.000 orang. Dengan kekejaman itu, tidak ada satupun yang berani melawannya. Beberapa saat sebelum Piala Dunia di Jerman Timur, Pinochet memanggil timnas Chili untuk menghadapnya. Pertemuan ini berlangsung pada bulan Juni 1947. Pinochet yang menggunakan kemeja hitam lengkap dengan kacamata menyalami para pemain timnas Chili satu persatu. Semuanya mengulurkan tangan kecuali satu pemain bernama Carlos Quezeli. Penolakan tersebut berbuntut panjang, hingga ibu Quezeli ditangkap dan disiksa. Dalam wawancaranya bersama Marca, Quezeli berkomentar, jika penindasan itu adalah harga melawan kediktatoran, maka ia akan menerimanya. Sikap berani Quezeli menjadi simbol perlawanan rakyat Chili. Ia menjadi pemain yang dicintai dan dikagumi. 1 dekade kemudian, Quezeli memutuskan untuk gantung sepatu. Pada laga terakhirnya, lebih dari 80.000 penonton memadati stadion dan memberikan dukungannya. Salah satu penonton bernama Jorge Montealegre mengatakan apa yang dilakukan Quezeli adalah hal yang sederhana, namun tidak ada yang berani melakukannya. Hal itu membuat Quezeli begitu dihormati oleh rakyat Chili. Pemberontak yang memenangkan Piala Dunia. Kalau kita ditanya siapa pemain legendaris asal Brazil, tidak banyak yang menyebut Socrates.
Padahal pemain ini mencatatkan sejarah besar untuk Brazil. Socrates melegenda karena perlawanannya kepada pemerintah Brazil. Saat itu, Brazil sedang dikuasai oleh militer yang bersifat menindas. Kisahnya berawal di tahun 1978. Saat itu, Socrates memperkuat Corinthians. Keadaan di ruang ganti begitu mengekang dan para pemain tidak punya kesempatan untuk berpendapat. Hal itu membuat Socrates murka dan mulai membangkang. Sikap perlawanan Socrates semakin terlihat ketika Corinthians memenangkan Liga Brazil tahun 1982. Saat itu, Socrates dengan berani menulis kata demokrasia di jersey yang ia gunakan. Padahal kata demokrasi sangat sensitif kepada penguasa saat itu. Dalam wawancaranya, Socrates mengatakan jika kemenangan politik jauh lebih penting daripada kemenangan sepak bola. Sepak bola hanya berlangsung 90 menit, sedangkan kehidupan berlangsung terus-menerus. Hebatnya, Socrates tidak bisa diciduk oleh oknum pemerintah. Hal itu karena Socrates sudah begitu dicintai oleh masyarakat Brazil. Selain menjabat sebagai kapten Corinthians, Socrates juga menjabat sebagai kapten timnas Brazil. Ia membawa Seleção menjadi juara Piala Dunia 1982 bersama nama-nama beken termasuk Pelé dan Zico. 3 tahun kemudian, pemerintahan yang lama akhirnya terguling. Presiden baru menyebut kalau Socrates adalah anak emas Brazil. Merintis kemerdekaan lewat sepak bola. Rashid McLuffy merupakan pemain bola yang sangat top di era 1950-an. Ia membawa Saint-Étienne menjuarai Ligue 1 Prancis sebanyak 4 kali. Padahal waktu itu usianya baru 21 tahun. Nama McLuffy semakin meroket ketika ia membawa timnas Prancis menjadi juara Piala Dunia Militer 1957. Perhelatan akbar itu digelar di Buenos Aires, Argentina. Walaupun sudah punya karir, harta, dan masa depan yang cerah di Prancis, namun McLuffy selalu gelisah. Negara asalnya Aljazair terus dihujani bom oleh pesawat-pesawat tempur milik Prancis. Tidak kurang dari 1,5 penduduk Aljazair harus mengorbankan nyawanya dalam perang berebut kemerdekaan. 2 bulan sebelum Piala Dunia 1958, McLuffy bersama 9 pemain keturunan Aljazair lainnya diam-diam pergi ke Swiss. Di Swiss, mereka bergabung dengan tim sepak bola Front Pembebasan Aljazair di Tunisia. Tim tersebut kemudian menggelar sederet pertandingan melawan sekitar 100 negara. Hal ini ia lakukan guna mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Aljazair sedang memperjuangkan kemerdekaan. McLuffy akhirnya sukses mengubah pandangan dunia. Aljazair yang dianggap negara teroris menjadi negara yang sedang jatuh bangun memperjuangkan kemerdekaannya. Perjuangan McLuffy tidak sia-sia. Pada tahun 1962, Aljazair resmi mendeklarasikan kemerdekaannya. McLuffy pun diangkat sebagai pelatih timnas Aljazair. Dan dia berhasil membawa mereka ke Piala Dunia 1982. Sepak bola memang salah satu olahraga populer di dunia. Mereka menciptakan sejarah panjang, perputaran ekonomi, dan level hiburan yang berbeda. Namun tidak ada yang menyangka kalau sepak bola pernah menjadi alat kemerdekaan, pemersatu bangsa, hingga perlawanan.